Bapak, kami sekali lagi mau mendengar firman-Mu yang tidak berubah itu. Kebenaran yang tidak berubah itu sekalipun dunia, zaman di mana kami berada berubah-ubah, tetapi kebenaran-Mu adalah kebenaran yang tetap dan terus pantas kami percaya. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menikmati kebenaran-Mu, tolong kami supaya kami dikuatkan, dihiburkan, ditegur oleh kebenaran firman-Mu, tolong kami supaya kami dipimpin oleh kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam Yesus, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan bersyukur hari ini bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar satu tema berpegang pada ajaran sehat ya. Teks yang diberikan 1 Timotius 3 ayat 1, tapi supaya lebih tepat dengan topik pembahasan kita hari ini, kita buka 2 Timotius, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius. Pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 10 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. 1, 2, 3. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Surah kitab suci mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berpegang pada ajaran sehat tentu menjadi satu bentuk ini ya Bapak Ibu ya, perbedaan drastis dengan ajaran sesat. Apa ajaran sesat yang Bapak Ibu Saudara ketahui, yang paling sering kita ketahui? Apa? Pasti jawabannya itu ya. Tahu dari mana itu mereka? Kalau ketemu, tahu dari mana itu bahwa itu mereka? Pakai apa? Baju hitam putih. Gitu-gitu Bapak Ibu Saudara ya. Iya, itu satu ajaran, bukan Mario dan Bumini. Makanya saya pakai biru hari ini. Kita tahunya itu yang paling populer di antara orang Kristen. Dan kita mengenal mereka dari pakaiannya. Lalu kalau mau melawan mereka, gimana caranya? Yaitu kita tahu mereka nggak benar, terus kita usir. Gitu aja kan, oh enggak terima kasih. Entah gimana cara ngusirnya ya. Entah ngusir dengan sopan, entah ngusir sambil bawa parang. Pokoknya jangan sampai ngobrol sama mereka. Kita mengatasi ajaran yang sesat itu dengan sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan mereka. Soalnya kalau kita ngobrol sama mereka, kita nggak bisa jawab kan? Ya bisa, tapi kayaknya mereka lebih pintar dari kita gitu. Kayaknya kita sebagai orang Kristen enggak cukup pede, enggak cukup pintar untuk merumuskan dengan kalimat-kalimat yang kemudian bisa menunjukkan bahwa kita punya ajaran yang sehat. Bahwa kita berpegang pada ajaran yang sehat. Kita tahu, kita meyakini, kita beriman, kita yakin
dengan apa yang diajarkan kepada kita yang selama ini kita bertumbuh di dalamnya, tetapi kita nggak semua dari kita punya kemampuan untuk merumuskan dalam kalimat, dalam percakapan-percakapan. Sehingga kalau ketemu ajaran yang tadi gitu, aduh loh, mending gak usah ngobrol daripada ntar gue yang jadi sesat gitu ya. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ya sebagian besar dari kita memang dalam kelemahan kita tidak memiliki kemampuan itu merumuskan pokok-pokok nilai Kristen dalam kalimat-kalimat dan percakapan-percakapan. Berarti kita nggak bisa berpegang pada ajaran sehat ya. Pokoknya tolak-tolakin aja dah. Tolak-tolakin aja, jangan sampai ngomong sama mereka gitu ya. Itu cuma satu. Kemarin Pak Lazar sebutkan banyak banget kan berjejer tuh. Apa aja yang kita mungkin nggak pernah dengar namanya gitu. Tapi kata Pak Lazar itu sudah setua kisah Taman Eden. Yang satu aja kita nggak mau berinteraksi ya. Apalagi kalau kita kemudian bertemu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan permasalahan kita orang Kristen yang cenderung tidak bisa merumuskan pokok-pokok ajaran Kristen itu dalam kalimat ataupun percakapan, bagaimana kita bisa berpegang kepada ajaran yang sehat. Secara khusus ketika kita dipertemukan berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat bagaimana percakapan ya surat Paulus kepada muridnya Timotius mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudara, surat Timotius itu memang salah satu masalah terbesarnya adalah adanya pengajar-pengajar sesat di antara jemaat Tuhan. Ya, jadi kalau ngomongin soal pengajaran pasti bahasnya dari Timotius. Pengajar-pengajar sesat pasti bahasnya dari Timotius. Bagaimana kita bisa berpegang pada ajaran sehat? Kita lihat teks ini. Di ayat 10 Paulus bilang, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan kelemahanku. Menarik sekali ketika kemudian Paulus merujuk kepada dirinya. Ya, karena surat 1 dan 2 Timotius adalah surat personal ya, dari seseorang kepada seseorang. Surat-surat yang Paulus lainnya dari seseorang kepada gereja, kepada kelompok orang. Surat Timotius 1 dan 2 itu surat yang personal dari Paulus kepada seseorang bernama Timotius. Paulus merujuk kepada dirinya sebagai seseorang yang bisa diikuti. Engkau telah mengikuti ajaranku. Nah Bapak Ibu Saudara, berpegang pada ajaran sehat rasanya pertama-tama kita menempatkan porsi terbesar itu kepada para pengajar. Ya, kepada para pengajar. Kenapa? Karena dari mereka lah ajaran itu diberikan kepada jemaat. Terlepas benar atau tidaknya ajarannya, tetapi para pengajar, para hamba Tuhan, para ahli-ahli kitab pada zaman itu adalah orang-orang yang mengajarkannya, ya, mengajarkannya kepada jemaat. Itu mungkin yang membuat Paulus kemudian, bukan kemudian ini agak sombong atau belagu ya, kamu telah mengikuti ajaranku. Tetapi memang dia menempatkan diri sebagai orang yang pertama-tama bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang benar kepada jemaatnya. Paulus bisa dengan percaya diri ngomong gini karena kita tahu Paulus itu tidak bisa diremehkan dalam hal pengajaran. Bahkan sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang yang begitu luar biasa dalam pengajaran. Coba Bapak Ibu Saudara buka Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22, baca ayat 3. Ini pembelaan Paulus nih. Kisah Rasul 22 ayat 3. Baca sama-sama ya. Kisah Rasul 22 ayat 3. 1, 2, 3. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada masa itu.
Paulus yang tidak bisa diremehkan soal pengajaran itu, pertama-tama dilihat dari hasil didikan siapa dia. Dia adalah hasil didikan dari seorang yang bernama Gamaliel. Gamaliel itu informasinya kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 5 ayat 34, Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Rasul 5 ayat 34. Saya bacakan buat kita semua. Namun seorang Farisi dari mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Ya, jadi Gamaliel itu seorang anggota mahkamah agama, pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati oleh semua orang banyak. Dan itu menjadi trademark tersendiri dalam diri Paulus. Oh, gue muridnya Gamaliel. Gitu. Hari itu Gamaliel adalah orang yang sangat terpandang di antara guru-guru Taurat pada masa itu. Jadi emang dari awal Paulus tidak bisa diremehkan soal pengajaran ya. Ketika sepak terjang Paulus dalam melawan kekristenan yang hari-hari itu baru awal-awal tumbuh, dia adalah orang yang sangat berani untuk melawan orang-orang Kristen itu dengan dalih hukum Taurat. Bahkan dia bisa punya surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen dengan bebas tanpa terjerat hukum. Salah satunya karena ya orang segan sama Rasul Paulus ini ya. Dia adalah orang yang sangat luar biasa soal pengajaran. Dan setelah percaya Kristus pun dia adalah orang yang luar biasa mengerti dengan lebih dalam tentang penggenapan hukum Taurat yang sebelumnya dia sangat hebat itu. Dia jadi orang yang lebih dulu memahami hukum Taurat dengan tepat. Bahkan sebelum rasul-rasul lain mengalaminya. Ketika rasul-rasul lain yang orang Yahudi itu masih gampang ya antara hukum Taurat yang mengikat dengan aturan boleh ini boleh itu, atau antara dibebaskan dalam Kristus, kadang masih bimbang sana sini. Paulus bisa dengan tegas lebih awal ya, oh tidak boleh bimbang, hanya Kristus saja. Coba kita lihat Galatia 2 Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 sampai 14. Saya bacakan buat kita ya, Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ketika Kefas itu nama lain dari Simon Petrus ya, datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Luar biasa ya, anak baru bisa menentang seorang Petrus, pemimpin di antara 12 murid. Kenapa? Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Ya, Paulus melihat Petrus ini orang yang masih gamang nih, antara mengikuti hukum Taurat atau menikmati kebebasan dalam Kristus. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sekali lagi, anak baru ini bisa dengan percaya diri bilang Petrus munafik. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup seperti bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi dan seterusnya. Ya, Paulus adalah orang pertama yang lebih awal memahami penggenapan hukum Taurat itu di dalam Injil. Lebih awal bahkan dari murid-muridnya. Maka nggak heran Bapak Ibu Saudara ya, di 2 Timotius 3 tadi, dia bisa dengan pede. Kamu sudah mengikuti ajaranku. Dia memang pengajar yang berkompeten. Bukan hanya berkompeten ya, dia juga bisa diteladani. Engkau telah mengikuti ajaranku, diteruskan dengan apa? Cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Seorang pengajar yang tidak hanya mengajar dengan baik, tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya itu juga bisa menjadi keteladanan. Secara khusus untuk Timotius. Tetapi ini bukan berarti Paulus adalah orang yang sepenuhnya tidak bercacat celah. Ya, bukan berarti Rasul Paulus adalah orang yang sepenuhnya tidak berbuat salah dalam hidupnya, dalam pelayanannya bahkan. Karena kita menyadari bahwa semua orang berdosa dan tentu yakin walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, pasti ada 1-2 kesalahan dan tidak mungkin ada seseorang yang bisa menunjukkan kesempurnaan dalam hidup mereka. Apa yang Paulus katakan di sini berkaitan dengan bagaimana perilakunya berkesesuaian dengan ajarannya dibandingkan dengan para pengajar-pengajar sesat. Coba kita lihat 1 Timotius 1. Nah, ini baru 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kemudian lihat lagi 1 Timotius pasal 4. Ayat 3. 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 7, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Ya, Paulus mengkontraskan dirinya dengan para pengajar-pengajar sesat. Bahwa mereka tuh orang-orang yang ya hidupnya nggak teratur, hidupnya hanya berkutat soal silsilah nenek moyang. Tetapi Paulus bilang, lihat aku, hidupku berkutat soal bagaimana cara hidup, tujuan, punya iman, punya kesabaran, punya kasih. Seperti itu ya. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa apa yang terjadi dalam hidupku sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Berangkat dari apa yang aku ajarkan. Bapak Ibu Saudara, keberadaan pengajar yang berkompeten dan berperilaku sesuai dengan ajaran kebenaran adalah hal yang penting di dalam berpegang pada ajaran sehat. Wah, kok ini banget ya, kesannya narsis banget nih. Karena yang ngomong begini adalah seorang pengajar. Kalau yang ngomong di antara jemaat mungkin bisa beda ceritanya ya. Tapi yang ngomong begini seorang pengajar. Kenapa dibilang narsis gitu ya? Belum sudah bilang bahwa peran pengajar itu adalah yang penting bagi berpegang pada ajaran sehat. Ini bukan bentuk narsisme Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam Timotius, kasusnya Paulus dan Timotius, pengajar-pengajar sesat itu adalah orang-orang yang adalah pengajar juga di tengah jemaat. Ngeri ya, pengajar-pengajar sesat itu adalah mereka yang juga punya posisi atau pernah punya posisi di antara jemaat. Sebagian dari mereka adalah tua-tua yang sudah tidak aktif lagi mungkin. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang masih aktif mengajar jemaat, tetapi tidak sepenuhnya mengetahui, mengenal, memahami kebenaran Injil. Sehingga mereka bisa seperti itu ya, percaya Injil tapi masih mengikuti adat istiadat Yahudi, masih berkutat dengan istilah-istilah dongeng-dongeng nenek moyang dan lain sebagainya. Maka Paulus menempatkan porsi pengajar ini menjadi yang pertama-tama dibahas. Ya. Keberadaan pengajar yang berkompeten itu menjadi hal yang penting dalam menolong jemaat Tuhan untuk berpegang pada ajaran sehat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita ya pertama-tama perlu merindukan
para pengajar-pengajar yang berkompeten dalam kehidupan bersama kita sebagai jemaat Tuhan. Hari ini kita terus berdoa untuk seorang gembala yang bisa tinggal menetap bersama dengan kita. Kita bersyukur untuk sementara waktu dalam penantian kita kepada seorang gembala itu ada Pak Nawi yang menolong kita, yang dalam percakapan-percakapan kami, yang Bapak Ibu juga bisa lihat sangat semangat untuk menyampaikan apa ajaran-ajaran yang benar bagi jemaat Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita merindukan seorang gembala, merindukan keberadaan hamba-hamba Tuhan yang memang berkompeten dalam pengajaran. Karena mau tidak mau kehidupan bergereja kita bergantung pada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh pengajar-pengajar itu, para hamba Tuhan itu. Jadi dalam pergumulan gereja kita VTI saat ini yang gak ada gembala, yang dalam anugerah Tuhan ya kayaknya segala hal bisa berjalan dengan baik sehari dua hari begitu ya, hari demi hari. Tetapi sesungguhnya kita perlu melihat bahwa kita membutuhkan pengajar yang berkompeten itu, supaya jangan lagi kita menghabiskan tahun-tahun kita tanpa satu pengajaran yang benar buat kita. Dalam hati setiap kita jemaat Tuhan, kita mesti punya kerinduan akan pengajar-pengajar yang benar di tengah kehidupan kita bergereja. Bukan hanya pengajar-pengajar yang kemudian menyenangkan kita. Bukan hanya pengajar-pengajar yang kemudian memuaskan kebutuhan akan hiburan. Bukan hanya pengajar-pengajar yang memuaskan kebutuhan akan relasi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin itu baik, tetapi kita perlu merindukan pengajar-pengajar yang memang berkompeten dalam menyampaikan ajaran yang sehat. Maka Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguhlah berdoa untuk gembala di tempat kita, untuk hamba Tuhan yang masih kita butuhkan saat ini. Ya, berpegang pada ajaran sehat, pertama-tama kita harus melihat dulu kepada siapa yang mengajar, dan kita membutuhkan para pengajar yang berkompeten untuk kita. Yang kedua, kita melihat bagaimana ajarannya ya. Paulus di ayat 11 mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen pada masa itu memang menderita hidupnya karena mereka dianggap bidat oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap pemberontak oleh penjajah Roma karena mengabarkan tentang kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Sehingga itu dipandang sebagai pemerintah Roma sebagai bentuk pemberontakan kepada mereka. Jadi oleh orang-orang Yahudi mereka dipersekusi, oleh penjajah Roma mereka pun persekusi. Udah gitu mereka dalam tanda kutip ya ajaran yang baru. Walaupun Kristus sudah ada sebelum Abraham ya, tetapi kekristenan hari itu adalah ajaran yang baru sehingga nggak punya backing, ya. Nggak punya siapa yang mau menolong mereka gitu. Siapa yang mau menolong mereka? Mereka menderita ya, dan Paulus bilang itu sebuah kewajaran di ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tuhan Yesus juga bilang kan, berbahagialah engkau jika orang menghina engkau karena aku, di Matius 5 kalau nggak salah ya, ucapan bahagia. Tuhan sudah mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu akan menderita. Murid-murid 12 murid Yesus dalam pelayanan mereka pasca kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya, itu pelayanan dipenuhi dengan penderitaan. Petrus disalib terbalik, Yohanes direbus di minyak panas, dan lain sebagainya. Orang-orang yang rela menderita untuk kebenaran Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau ajarannya nggak benar, orang nggak akan rela menderita. Ya, orang tidak akan rela menderita untuk sesuatu yang tidak pantas. Orang tidak akan rela sengsara untuk sesuatu yang dianggap
ngapain ini nggak bener, ngapain gue menderita buat ahli ini gitu ya. Dan orang akan cenderung lebih tahan menderita untuk sesuatu yang dianggap pantas, untuk sesuatu yang dianggap berharga, untuk sesuatu yang dianggap benar bermanfaat. Itulah kemudian para rasul, orang-orang yang memberitakan Injil, atau hari-hari ini orang-orang Kristen yang masih menderita dalam hidup sebagai orang percaya, itu tahan dengan penderitaan mereka. Kenapa? Karena mereka menyadari, meyakini, mengimani bahwa apa yang mereka percaya, ajaran-ajaran itu pantas, cukup baik untuk bertahan dengan penderitaan itu. Kita akan bisa sangat patriot ya untuk sesuatu yang kita anggap baik, rela melakukan apa saja untuk sesuatu yang kita anggap baik itu. Kita memprioritaskan energi, tenaga, pikiran, segala hal. Kita rela sengsara untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa kebenaran ajaran yang sehat itu sudah teruji oleh penderitaan orang-orang yang mewartakan dan mempercayainya. Kenapa sudah teruji Bapak Ibu Saudara? Karena mereka rela tidak meninggalkan ajaran itu sekalipun mereka menderita. Ini salah satu bentuk bukti bahwa apa yang dipercaya ini adalah hal yang benar. Karena bahkan sudah menderita pun orang-orang masih rela untuk memegangnya. Ya, karena sudah menderita pun orang-orang masih rela untuk memegangnya. Kita melihat satu peristiwa menarik ketika di Markus ya, pasal 15. Ayat 39. Ketika kepala pasukan yang berdiri di hadapannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Kepala pasukan yang kafir ini justru melihat kebenaran jati diri Kristus, bukan ketika Kristus sedang menyembuhkan orang, bukan ketika Kristus sedang mengajar dengan penuh wibawa, bukan saat Kristus sedang melakukan mujizat-mujizatnya, diikuti oleh banyak orang menjadi terkenal, mencapai puncak popularitasnya. Bukan. Kepala pasukan ini justru mengenal kebenaran jati diri Kristus ketika Kristus berada di titik penderitaan paling rendah. Yaitu saat dia mati brutal di atas kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, memang kebenaran kekristenan, ajaran Kristen, kebenaran Injil itu dibuktikan, diuji lewat orang-orang yang mau rela menderita untuk ajaran ini, demi ajaran ini, hanya karena berpegang pada ajaran ini. Ini menunjukkan ini ajaran yang cukup sehat, pantas kita menderita untuknya. Berpegang pada ajaran sehat, pertama-tama kita perlu memiliki pengajar-pengajar yang berkompeten, yang menyampaikan ajaran yang sudah teruji oleh waktu ini, yang orang dari zaman ke zaman, abad ke abad rela menderita untuknya karena kebenarannya jauh lebih besar dari sekedar nyamannya hidup di tengah dunia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, baik para jemaat ataupun para pengajar, diajak untuk tetap berpegang. Di ayat 14 itu suatu ada kontradiksi ya. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Tetap berpegang itu menunjukkan suatu kata kerja yang kontinu, berlanjut, tetap, bukan sementara, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tetapi tetap.
seterusnya setia pada pengajaran itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, setia pada pengajaran itu. Kesetiaan berkaitan dengan ajaran sehat itu berjalan lurus dengan waktu. Paulus di ayat 15 mengatakan, ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan seterusnya. Paulus mengingatkan kepada Timotius, kamu dari kecil sampai sekarang, mungkin usia Timotius saat itu 30, 40, begitu, ya 30 akhir seperti itu. Dari kecil sampai sekarang engkau berpegang pada ajaran yang sehat itu. Paulus mau bilang kamu sudah jadi orang yang setia dengan ajaran yang benar. Bahkan kalau ditarik mundur lagi, iman oleh ibumu, ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kisah Rasul itu. Mundur lagi, nenekmu siapa? Siapa nama neneknya Timotius? Louis. Cucu, ibu, nenek. Mereka adalah orang-orang yang 3 generasi setia dengan kitab suci. Setia dengan ajaran firman Tuhan. Berpegang pada ajaran yang sehat itu artinya setia dengan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar yang kompeten itu, yaitu ajaran yang benar itu. Setia dan tidak meninggalkan ajaran-ajaran itu. Bapak Ibu Saudara, setia itu nampaknya klise, tetapi sebenarnya hal yang sulit dalam hidup orang Kristen saat ini. Karena kita berada di tengah dunia yang tidak menolong kita untuk bisa setia, bertahan dalam satu waktu yang lama. Segala hal hari ini berjalan dengan cepat, berubah dengan cepat. Kita tidak terbiasa untuk bertahan dengan satu hal dalam waktu yang lama. Kita dimudahkan untuk berpindah dari satu hal ke hal lain, yang baru, dan seterusnya. Tanpa sadar ini jadi tantangan untuk kita setia dengan ajaran sehat. Kita jadi orang-orang yang sulit untuk setia dengan satu gereja. Bersyukur kita adalah orang-orang yang seperti itu ya, yang tidak seperti itu di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Setia menjadi tantangan tersendiri dan berpegang pada ajaran sehat itu pertama-tama ya setia dulu. Jangan tinggalkan ajaran yang sehat itu. Walaupun diisi dengan pengulangan yang membosankan. Walaupun diisi dengan hal yang sama terus menerus. Walaupun mungkin diisi oleh hal-hal yang tampaknya konservatif, tidak terlihat baru, tetapi justru disitulah kesetiaan itu muncul. Ketika kita bersedia untuk bertahan dalam satu hal yang sama. Kita bersedia untuk bertahan dalam sesuatu yang mungkin terlihat mengulang, yang melihat yang terlihat konservatif dan sejenisnya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, kesetiaan juga berkaitan dengan rasa sakit. Bahkan ketika engkau sakit hati pun, engkau harus tetap setia dengan ajaran itu. Ayat 16, Paulus bilang gini, seluruh kitab suci dilihat Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu semua hal-hal yang gak enak. Dinyatakan kesalahannya kepada kita, ditegur, walaupun kita sadar kita salah, itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Disindir dalam khotbah, itu gak enak. Dikritik orang karena kita salah, itu gak enak. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika ajaran yang sehat itu kemudian menyakiti kita yang berdosa itu, kita harus tetap setia di sana. Ya, kita mesti tetap setia sekalipun bahkan ajaran itu melukai kebanggaan kita, melukai prinsip-prinsip kita yang berdosa ini. Ketika ajaran yang sehat itu diberitakan kepada kita dan kita sakit hati karenanya, kita harus tetap setia di sana.
Setia bukan cuma cukup sekedar bersedia bertahan dalam waktu yang lama, tetapi juga bersedia bertahan sekalipun itu menyakitkan untuk diriku. Kemarin di komisi remaja, saya menyampaikan satu ilustrasi yang cukup usang, tetapi rasanya masih relevan untuk hari ini ya. Pohon tidak akan tumbuh besar kalau dia ditanam di tempat yang berbeda-beda. Pohon tumbuh besar kalau dia diam di satu tempat, dipupuk, disiram, dirawat dengan baik. Ini mengajarkan kita untuk setia. Kita sebagai orang Kristen setia sama Tuhan. Kita sebagai orang VTI setia sama gereja ini. Ya tentu ada syarat dan ketentuan ya. Selama pengajar dan ajarannya itu benar, sehat, mari kita berpegang setia di sana. Hamba-hamba Tuhan setia. Jangan jadi hamba Tuhan yang 1-2 bulan pindah gereja. Pelayanan ada pergumulan dikit, pindah gereja dan lain sebagainya. Manja sekali. Setia Bapak Ibu Saudara dengan apa yang sudah diberikan kepada kita selama kita yakin itu benar. Setialah sekalipun kita mesti mengulang banyak hal. Setialah sekalipun mesti firman Tuhan ini gue udah tahu. Setialah sekalipun mungkin kebenaran-kebenaran itu kemudian menyakiti hati kita. Mari kita terus berpegang pada ajaran-ajaran sehat. Kepada para hamba Tuhan, pada guru-guru sekolah minggu, kita adalah garda terdepan dalam memberikan ajaran yang sehat. Maka seperti nasihat Paulus kepada Timotius, awasi ajaranmu. Terus belajar, upgrade, rendah hati. Untuk jemaat Tuhan, mari kita mendukung para hamba Tuhan yang ada. Mengingatkan mereka kalau mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mendoakan para hamba Tuhan, para guru-guru sekolah minggu tempat kita yang mengajar anak-anak kita supaya mereka punya dibekali dengan pengajar yang baik. Mari dengan sungguh-sungguh berdoa untuk keberadaan gembala hamba-hamba Tuhan di tempat kita yang hari ini masih kita butuhkan. Supaya kita punya pemimpin-pemimpin pengajar-pengajar yang memiliki pengajaran yang sehat itu. Sebagai jemaat Tuhan jangan bosenan sebagai orang Kristen. Enggak apa-apa mengulang hal yang baik. Pembelajaran itu memang dilakukan di dalam pengulangan. Pada akhirnya yang Tuhan minta dari kita apa? Setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hai hambaku yang baik dan pinter. Hambaku yang baik dan persembahannya banyak. Hambaku yang baik dan luar biasa, bukan. Baik dan setia. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Jangan sampai Tuhan datang, besok pagi kita lagi jadi orang yang males-malesan dengan ajaran kita, dengan kehidupan gereja kita. Marilah kita jadi orang-orang yang berpegang pada ajaran sehat, menjadi pengajar yang berkompeten mengajar jemaat, memiliki pengajaran yang sehat bagi jemaat, dan menjadi jemaat yang setia dengan pengajaran yang sehat itu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, terima kasih untuk pengajar-pengajar kami, para hamba Tuhan, para guru-guru yang mengajar kami dengan kebenaran-Mu, kami bersyukur. Terima kasih karena sampai hari ini kami cenderung diajarkan ajaran yang baik, kami cenderung diberikan ajaran-ajaran yang sehat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih kami berada di gereja komunitas yang mengajarkan kepada kami ajaran yang ortodoks sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada ajaran-ajaran itu. Sekalipun mungkin kami penuh dengan kebosanan, sekalipun mungkin ajaran yang sehat itu menyakiti hati kami sebagai orang berdosa, kami meminta pertolongan-Mu untuk kami bisa tetap setia di dalamnya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.